Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswi MTS Salafiyah, semoga kita dan juga keluarga tetap diberi kesehatan dan pembelajaran yang kita akan lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang pertama, pada mata pelajaran akidah kita akan membahas tentang qadha dan qadar. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian qadha dan qadar. Qadha secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah akidah, yang dimaksud dengan qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Untuk arti qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, atau ukuran. Adapun pengertian qadar menurut akidah adalah perwujudan ketetapan atau qadha Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa, dan Dia telah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu, faqaddarahu taqdiran, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Perpaduan atau gabungan antara qadha dan qadar disebut dengan istilah takdir. Takdir ini berlaku kepada semua makhluk, baik yang telah, yang sedang, maupun yang akan terjadi. Untuk memperjelas pengertian qadha dan qadar, di sini saya akan mengemukakan sebuah contoh. Misalkan, pada saat ini Aisyah sedang melanjutkan belajarnya di MTS Salafiyah. Sebelum Aisyah lahir, bahkan sejak zaman azali, Allah telah menetapkan bahwa seorang anak yang bernama Aisyah akan melanjutkan belajarnya di MTS Salafiyah. Ketetapan Allah sejak zaman azali itu disebut dengan istilah qadha. Kenyataannya bahwa saat ini Aisyah melanjutkan belajarnya di MTS Salafiyah disebut dengan istilah qadar atau takdir. Dengan kata lain, bahwa qadar adalah perwujudan dari qadha. Pembahasan yang kedua terkait tentang dalil qadha dan qadar. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Wa idza aradallah, dan apabila Allah menghendaki biqaumin terhadap suatu kaum su'an, keburukan, fala maraddalah, maka tak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwalin, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud dari ayat di atas adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usahanya bagus atau ikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya juga bagus. Berarti untuk menjadi bagus atau berhasil hidup, maka perlu adanya usaha yang dilakukan. Dalil tentang qadha dan qadar yang kedua bersumber dari surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin, dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki wala mu'minatin, dan tidak pula bagi mukmin perempuan, idza qadallaha, apabila Allah menetapkan wa rasuluhu dan rasulnya
amron suatu ketetapan, ayyakuna lahum akan ada bagi mereka al-khiyarah pilihan, min amrihim tentang urusan mereka. Waman dan barang siapa ya'sullaha mendurhakai Allah wa rasulahu dan rasulnya, faqad dhalla maka sungguhlah dia telah sesat, dhalalam mubina sesat yang nyata. Maksud dari ayat tersebut adalah jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu keputusan, maka tidak ada orang yang pantas untuk protes agar keputusan itu dirubah. Bagi yang berani protes, sama saja ia durhaka dan tersesat. Berarti manusia harus menerima ketetapan atau keputusan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Poin pembahasan yang ketiga adalah hubungan antara qadha dan qadar. Pada uraian tentang pengertian qadha dan qadar, dijelaskan bahwa antara qadha dan qadar selalu berhubungan erat. Qadha merupakan ketentuan, hukum, atau rencana Allah sejak zaman azali. Dan qadar adalah pelaksana dari ketentuan atau hukum Allah tersebut. Jadi, hubungan antara qadha dan qadar ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya atau qadha-nya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 21, wa im min syai'in dan tidak ada sesuatu pun illa melainkan indana pada sisi kamilah khazainuhu hazanahnya. Wa ma nunazziluhu dan kami tidak menurunkannya illa melainkan biqadarim ma'lum dengan ukuran yang tertentu. Orang kadang-kadang menggunakan istilah qadha dan qadar dengan satu istilah, yaitu qadar atau takdir. Jika ada orang yang terkena musibah, lalu orang tersebut mengatakan sudah takdir, maksudnya adalah qadha dan qadar. Materi yang terakhir kita bahas pada hari ini yaitu tentang kewajiban beriman kepada qadha dan qadar. Sebagai seorang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, siapa yang tidak ridho dengan qadhaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencana yang aku timpakan atasnya, maka baiklah ia mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur. Karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah besar yang kita belum mengetahuinya. Allah mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.